Hai Study Mates, kembali lagi bersama your study partner Let's Study. Hari ini kita akan belajar paket soal 2 Matematika IPA untuk persiapan ujian mandiri 2024. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh donatur Let's Study. Sebelumnya, izin perkenalkan, aku Nisa. Saat ini aku sedang berkuliah di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, dan ini adalah beberapa achievements aku. Yang pertama yaitu aku pernah meraih medali perunggu di kompetisi Matematika Nalaria Realistik tahun 2019, meraih medali perak di Southeast Asian Mathematical Olympiad tahun 2017, dan meraih medali perunggu di International Mathematics Contest Singapura tahun 2015. Tahun sebelumnya, tahun 2023, aku mengikuti UTBK dan aku berhasil meraih nilai pengetahuan kuantitatif sebesar 934,73. Baik, kita langsung mulai aja dari soal pertama. Di sini kita punya deret aritmatika. Jadi jumlah n suku pertama suatu deret aritmatika dinotasikan dengan Sn. Jika suku pertama deret tersebut tidak nol dan suku keempat, suku kedelapan, dan suku ke-16 membentuk barisan geometri, maka suku ke-8 dibagi dengan suku keempat adalah, oke, di soal sudah diberi keterangan bahwa suku keempat, suku ke-8, dan suku ke-16 adalah deret geometri. Maka, hal ini menunjukkan bahwa suku ke-8 dibagi dengan suku ke-4 sama dengan suku ke-16 dibagi dengan suku ke-8. Karena ini jadi rasionya gitu ya kalau di deret geometri. Nah, kita kali silang. Berarti suku ke-8 kuadrat sama dengan suku ke-4 dikali dengan suku ke-16. Oke, kita tahu bahwa suku ke-8 itu adalah A ditambah 7B kalau dalam deret aritmatika. Suku keempat sama dengan A tambah 3B, dan suku ke-16 sama dengan A ditambah 15B. Kita masukkan ke persamaan yang satu ini. Berarti A ditambah 7B kuadrat sama dengan A tambah 3B dikali dengan A tambah 15B. Hasilnya menjadi A kuadrat tambah 14AB tambah 49B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah 18AB tambah 45B kuadrat. Di sini A kuadratnya bisa dicoret karena sama-sama ada di ruas kanan dan ruas kiri. Lalu kita pindahkan ke ruas kiri semua menjadi 4AB dikurang 4B kuadrat sama dengan 0. Berarti kalau dibagi 4 ini jadinya AB dikurang B kuadrat sama dengan 0. Ini bisa difaktorisasikan jadi B dikali A min B. Berarti hasilnya B sama dengan 0 atau A sama dengan B. Karena beda tidak mungkin 0, maka kita ambil yang A sama dengan B. Kita masukkan ke pertanyaan. Yang ditanyakan suku ke-8 dibagi suku ke-4. Berarti A ditambah 7B dibagi A tambah 3B. Kita masukkan A sama dengan B. Berarti B di sini kita bisa substitusi dengan A. Jadinya A ditambah 7A dibagi A tambah 3A sama dengan 8A dibagi 4A sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah 2. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini kita punya integral. Integral 21 dengan X kuadrat dikurang 4 per X kuadrat dikuadratkan dx. Berapa hasil dari integral tersebut? Oke, kita langsung kerjakan. Di sini ini kita kuadratkan di dalam kurung. Jadi langsung diintegralkan. Hasilnya jadi X pangkat 5 dibagi 5 dikurang 8X dikurang 16 per 3 X pangkat 3. Masukkan 2 dan satunya berarti jadi 2 pangkat 5 dibagi 5 dikurang 8 kali 2 kurang 16 per 3
kali 2 pangkat 3. Soalnya akan dikurang 1 pangkat 5 dibagi 5 dikurang 8 kali 1 kurang 16 per 3. Hasilnya ada 2/5 kurang 16 dikurang 16/24 kurang 1/5 dikurang 8 kurang 16/3. Ini dikurang ini hasilnya jadi 31/5. Oh, ini jadi ditambah ya karena ketemu ini. Kurang 8 kurang 16/24 tambah 16/3. Nah, ini dihitung hasilnya jadi 43/15. Jawabannya yang E. Lanjut ke soal nomor 3, kita ketemu matriks. Di sini kita punya matriks M sebagai berikut dengan JKL adalah bilangan positif. Jika J dikalikan dengan K dikalikan dengan L sama dengan 1 dan matriks M transpose dikalikan dengan matriks M menghasilkan 1. Ini maksudnya menghasilkan ini ya, matriks identitas. Berapakah nilai J kuadrat ditambah K kuadrat ditambah L kuadrat? Di sini ada keterangan bahwa matriks M transpose dikalikan dengan M menghasilkan matriks identitas. Jadi kita coba kalikan keduanya. Jadi J K L K L J L J K dikalikan dengan J K L K L J L J K. Karena matriks transpose dari M dan matriks M itu sama ya ternyata setelah ditransposkan. Ini menghasilkan matriks identitas atau sebagai berikut. Hasilnya adalah yang pertama menghasilkan J kuadrat ditambah K kuadrat tambah K kuadrat. Nah, hasil dari perkalian matriks M transpose dan M menghasilkan sebagai berikut, yang ini merupakan matriks identitas. Bisa diperhatikan di sini bahwa setiap satu di matriks identitas itu menandakan bahwa itu merupakan J kuadrat tambah K kuadrat tambah L kuadrat. Maka dapat disimpulkan bahwa J kuadrat tambah K kuadrat tambah L kuadrat sama dengan 1. Jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke soal nomor 4. Di sini ada kurva dengan persamaan Y sama dengan cos X yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 1. Nah, kurva hasil cerminan tersebut kemudian ditranslasi sebesar X per 4 dengan arah positif sejajar dengan sumbu X. Manakah yang merupakan persamaan kurva yang dihasilkan dari pilihan jawaban berikut? Kita langsung aja. Di sini kan kita punya kurva awalnya itu Y sama dengan cos X. Dicerminkan Y sama dengan 1. Nah, rumusnya misalkan kita punya XY. Kalau dicerminkan ke Y sama dengan 1, maka menghasilkan X 2H min Y. Hanya ini sama dengan 1. Karena Y sama dengan 1. Sehingga kalau Y sama dengan cos X dicerminkan menghasilkan X 2 min cos X. Oke, ini udah dicerminkan, kemudian kita translasi. Kalau ditranslasi,
Sejauh tadi dibilangnya X per 4, sumbu X positif, maka kalau sebelumnya X, Y, dia akan menjadi X tambah X per 4, koma Y. Sehingga nanti hasil dari persamaannya akan menjadi Y 2 dikurang cos. Tadi X-nya kan udah berubah jadi X tambah X per 4. Jadi X tambah X per 4. Jawabannya adalah yang A. Oke, di soal nomor 5, kita diberikan persamaan 4x kuadrat dikurang 4ix dikurang 10 sama dengan 0. Kita disuruh nyari akar dari persamaan tersebut. Pertama-tama tadi kita punya persamaan ini ya. Kita punya 4 dan 4. Kita sederhanakan, kita bagi 4, hasilkan x kuadrat dikurang ix, 5 per 2 sama dengan 0. Nah, x kuadrat dikurang ix ini kita bisa ubah jadi x dikurang i per 2 kuadrat ditambah 1/4. Sehingga persamaannya itu bakal berubah jadi seperti ini. Nah, ini kan hasilnya bakal jadi 9/4 ya. Kita pindah ruas ke kanan. Hasilnya berarti x dikurang i per 2 kuadrat sama dengan, ini tadi min 9/4. Nah, kalau kita akarin x min i per 2, berarti sama dengan akar 9/4 sama dengan plus minus 3/2. Sehingga kalau kita nyari X1 dan 2, berarti I per 2 plus minus 3/2. Jawabannya adalah yang E. Lanjut ke soal nomor 6. Di sini kita punya persamaan sin kosan. Persamaan pertama yaitu sin 2x ditambah akar 3 cos 2x menghasilkan min 1. Dan persamaan kedua kita punya akar 3 sin 2x dikurangi cos 2x sama dengan akar 3. Dengan nilai x yaitu lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan dari 2pi. Pertanyaannya adalah berapa jumlah seluruh nilai x yang menjadi solusi dari sistem persamaan tersebut. Nah, misalkan kita anggap persamaan yang ini adalah persamaan pertama dan yang ini merupakan persamaan kedua. Pertama, dari persamaan yang satu tadi, kan kita punya sin 2x ditambah akar 3 cos 2x sama dengan min 1. Kita pindah akar 3 cos 2x ini ke ruas kanan. Sehingga menghasilkan sin 2x sama dengan min 1 dikurang akar 3 cos 2x. Hal ini disubstitusikan ke persamaan kedua. Sehingga menghasilkan akar 3. Sin 2x-nya berarti jadi min 1 min akar 3 cos 2x dikurang cos 2x sama dengan akar 3. Jadi min akar 3 kurang 3 cos 2x kurang cos 2x sama dengan akar 3. Jadinya min 4 cos 2x sama dengan 2 akar 3. Cos 2x sama dengan min setengah akar 3. Sudut yang menghasilkan ini adalah cos 150 derajat dan cos
minus 150 derajat. Jadi 2X sama dengan 150 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Ini dibagi 2, jadi X sama dengan 75 ditambah 180 derajat K, yang menghasilkan X-nya adalah 75 derajat dan 225 derajat. Breakdown juga yang satunya, berarti 2X sama dengan min 150 derajat ditambah K 360 derajat, yang menghasilkan min 75 derajat tambah 180 K. Ini dibagi 2 ya. Berarti X-nya 105 derajat dan 285 derajat. Yang ditanya adalah jumlah seluruh nilai X. Berarti kita jumlahin semua nih yang ini. Total X sama dengan 75 derajat ditambah 225 derajat, 5, terus 25 derajat ditambah 105 derajat, tambah 285 derajat. Ini adalah 720 derajat. Nah, 720 derajat ini bakal dibagi sama 360 buat tahu pi. Hasilnya adalah 12 per 6 pi, yaitu yang D. Lanjut ke soal nomor 7. Di sini kita ketemu sama matriks lagi. Di sini kita punya dua matriks, A dan B. Jika A dan B adalah dua matriks persegi berorde 3, sehingga A pangkat 3 sama dengan B pangkat 3, dan A kuadrat B sama dengan B kuadrat A, dengan A tidak sama dengan B. Berapakah nilai dari determinan A kuadrat tambah dengan B kuadrat? Kita tulis yang kita ketahui terlebih dahulu, yaitu tadi di soal disebutkan bahwa A pangkat 3 sama dengan B pangkat 3. Ini persamaan 1. Lalu ada juga A kuadrat B sama dengan B kuadrat A. Ini persamaan 2. Nah, sub, substitusi persamaan 2 ke yang ditanyain, yaitu A kuadrat tambah B kuadrat. Berarti hasilnya bakal jadi A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan B kuadrat A kali B pangkat min 1 ditambah B kuadrat. Nah, ini kita kalikan dengan B. Hasilnya A kuadrat tambah B kuadrat dikali B dengan ini B pangkat min 1 di sini kalau dikali B berarti hilang ya. Jadinya B kuadrat AB, B kuadrat A ditambah B pangkat 3. Nah, setelah ini substitusi persamaan 1 ke persamaan yang di atas. Jadinya A kuadrat tambah B kuadrat B sama dengan B kuadrat A tambah A pangkat 3. Kita kalikan dengan A pangkat min 1. Yang bikin A di sini hilang. Jadi A kuadrat tambah B kuadrat dikali dengan B A min 1 sama dengan B kuadrat tambah A kuadrat. Nah, ini kan sama ya. B kuadrat tambah A kuadrat. Di sini A kuadrat tambah B kuadrat sama aja. Berarti ini bisa kita coret nih. Yang menghasilkan B kali A pangkat min 1 sama dengan 1. Atau kalau di matriks, dia disebutnya matriks identitas. Nah, hal ini kontradiksi dengan syarat yang A tidak sama dengan B.
Sehingga dapat disimpulkanlah bahwa A kuadrat tambah B kuadrat itu merupakan matriks singular. Yang mana kalau dicari determinannya, determinan dari matriks singular itu pasti sama dengan 0. Maka jawabannya adalah yang A. Lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 8. Di sini ada soal kombinasi ya. Tiga pria dan empat wanita akan duduk dalam satu baris. Yang ditanya adalah banyaknya cara sehingga yang berjenis kelamin sama tidak berdampingan. Kita misalkan dulu, misal L itu sama dengan laki-laki ya. Laki, sedangkan W sama dengan wanita. Nah, kalau kita pikirkan nih, cara untuk duduk biar yang berjenis kelamin sama itu enggak duduk dempetan, itu berarti selang-seling kan? Nah, di sini case-nya wanitanya lebih banyak. Berarti wanita yang di ujung. Jadi posisinya bakal jadi W, sebelahan L, sebelahan W, sebelahan L, sebelahan W lagi, sebelahan L, sebelahan W. Pas kan? Empat wanita, tiga pria, tiga laki-laki. Nah, berarti untuk mengisi posisi pertama, kita punya empat pilihan wanita. Berarti empat pilihan. Posisi kedua kita punya tiga pilihan, karena laki-laki ada tiga. Lalu ini juga tiga, karena wanitanya sisa pilihan tinggal tiga, karena yang satu udah duduk di pertama kan. Ini dua, ini satu. Sama halnya kayak laki-laki, berarti ini dua, ini satu. Berarti banyak caranya, tinggal dikalikan semuanya. Empat dikali tiga, dikali tiga, kali dua, kali satu, kali satu. Misalnya adalah 144 cara. Yang C. Lanjut ke soal dua dari terakhir. Kita punya persamaan lingkaran, yaitu x kuadrat tambah y kuadrat dikurang 2ay ditambah b sama dengan 0, dan lingkaran ini punya jari-jari 2. Lingkaran ini juga menyinggung garis x tambah y sama dengan 0. Nah, yang ditanya adalah, maka a kuadrat dikurang b kuadratnya adalah, pertama kita breakdown nih. Kita punya persamaan x kuadrat ditambah y kuadrat dikurang 2ay ditambah b dengan 0 kan. Bisa kita ketahui dari sini itu dua fakta. Bahwa titik pusatnya adalah 0, A. Sedangkan jari-jarinya dengan 0 ditambah A kuadrat min B dengan 2. Berarti akar A kuadrat tambah A kuadrat min B dengan 2. Nah, jari-jari itu kan sama dengan dari titik pusat ke singgung, garis yang menyinggungnya gitu kan. Maka bisa kita katakan bahwa si jari-jari, bahwa jari-jari sama dengan jarak dari titik pusat kita simbolkan P lah ya, ke garis X plus Y sama dengan 0. Cara ngitung jaraknya gimana? Masukin ke rumus hitung jarak dari titik ke garis. Yaitu, kan jaraknya 2 tadi jari-jari. Rumusnya adalah A X1 tambah B Y1 tambah C dibagi dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. Dimutlakin. Sehingga ini bakal menghasilkan mutlak koefisien X berarti 1 dikali X satunya tadi 0. Itu 0. Tambah B-nya A, C-nya nggak ada. Dibagi dengan akar 1 kuadrat tambah 1 kuadrat.
dimutlakin. Menghasilkan A per akar 2. Berarti A sama dengan 2 akar 2. Maka tadi kan R itu sama dengan akar A kuadrat min B. Berarti sama dengan 2 akar 2 kuadrat dikurang B. Ini sama dengan 2. Jadi akar 8 min B sama dengan 2. B-nya berarti sama dengan 4. Yang ditanya adalah A kuadrat min B. A kuadrat tadi 2 akar 2 dikuadratin dikurangi B-nya 4. Hasilkan 8 kurang 4 sama dengan 4. Jadi jawabannya yang C. Lanjut ke soal yang terakhir. Dari 15 anak yang terdiri atas laki-laki dan perempuan, akan diambil 2 anak secara bersamaan. Jika banyak kemungkinan terambil laki-laki dan perempuan adalah 26, ini maksudnya berarti 2 anak yang terambil itu satu laki-laki, satu perempuan ya. Maka selisih jumlah laki-laki dan perempuan di kelas itu adalah, kita pakai permisalan lagi, misal jumlah anak laki-laki itu sama dengan N. Berarti jumlah anak perempuannya sama dengan 15 per N, min N. Kenapa kayak gitu? Karena kan totalnya 15 ya. Berarti kalau laki-lakinya N, sisanya 15 kurang N. Nah, kalau kita mikir dengan menggunakan filling slot, kan kita punya 2 yang harus diambil nih. Kalau kita mau satunya laki-laki, satunya perempuan, berarti kita kalikan aja jumlah laki-laki dikali dengan jumlah perempuan. Berapa tadi? Kita kan belum tahu ya. Kita masukin permisalan yang tadi. Jadi N dikali 15 min N. Tadi banyak kemungkinannya itu 26. Berarti hasilnya adalah 26. Ini kita kalikan jadi 15N min N kuadrat sama dengan 26. Jadi N kuadrat min 15N plus 26 sama dengan 0. Faktorin. Jadi N min 13 dan N min 2. Sehingga N itu bisa 13 dan bisa 2. Nah, ini mencukupi nih syaratnya. Berarti salah satunya ada yang 13 dan salah satunya ada yang 2. Kan ditanya selisih. Selisih jumlah laki-laki dan perempuan berarti 13 dikurang 2. Sama dengan 11. Oke. Baik, sekian bahasan kita di video kali ini. Terima kasih kepada donatur Let's Study yang sudah membiayai dalam produksi materi ini. StudyMates bisa loh mereview kembali bahan pembelajaran berupa textbook, PPT, dan latihan soal yang tertera pada link di description box. Let's Study juga menyediakan playlist YouTube khusus untuk bahan pembelajaran. Jangan lupa dicek ya, StudyMates. Nah, StudyMates juga bisa nih mendukung Let's Study dengan berdonasi seikhlasnya di sini. Dan selain donasi dalam bentuk uang, StudyMates juga bisa membantu kami dengan men-share platform Let's Study kepada teman sekitar atau membagikan info platform Let's Study ke sosial media StudyMates. Ayo di-follow akun sosial media Let's Study di Instagram, Twitter, dan TikTok agar selalu mendapatkan update konten bermanfaat lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Semangat StudyMates!